Kasus kematian akibat kanker, yakni penyakit kanker di Afrika Sub-Sahara mencapai lebih dari 1 juta orang per tahun dalam waktu 8 tahun. Lonjakan kasus tersebut akibat kurangnya tenaga spesialis dan banyaknya pasien dalam kondisi stadium lanjut. Josephine yang berusia 44 tahun tinggal di ibu kota Kenya, Nairobi. Ia diasingkan dan ditinggalkan oleh keluarganya karena mempertanyakan kesetiaan suaminya ketika dia dites HIV positif setelah melahirkan putra bungsunya pada tahun 1999. Untung saja bayinya tidak positif HIV dan Lesau bisa minum obat antiretroviral untuk HIV, tetapi masalah kesehatannya tidak berakhir di situ. Pada tahun 2010, Lesau didiagnosis menderita kanker mata yang mengakibatkan hilangnya penglihatan di mata kanannya. Dia harus menjual sebidang tanahnya untuk membayar operasi mata dan pengobatannya. Kenya telah membentuk satuan tugas untuk menangani lonjakan kematian akibat kanker. Tetapi tingkat perawatan masih belum cukup untuk membantu wanita seperti Lesau. Jurnal medis melaporkan kematian akibat kanker di 54 negara Afrika Sub-Sahara meningkat hampir 2 kali lipat. Menjadi 1 juta kematian per tahun pada tahun 2030, kecuali sistem kesehatan dikembangkan untuk mengatasi lebih banyak kasus. 1 dari 7 wanita berisiko terkena kanker di seluruh Afrika Sub-Sahara. Yang paling umum adalah kanker serviks, diikuti oleh kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker paling umum terkait dengan populasi perkotaan yang makmur di Kenya. Sementara kanker serviks dikaitkan dengan kebersihan wanita dari daerah pedesaan. Biaya tinggi dan kemiskinan menjadi akar dari kegagalan pengobatan dan pengabaian kanker. Rwanda telah berhasil memangkas tingkat kanker serviks dengan memperkenalkan cakupan kesehatan universal dan meluncurkan vaksinasi HPV untuk semua anak perempuan. Sementara itu, kanker utama yang menyerang pria adalah kanker prostat, yang kini dapat diobati, namun kurangnya fasilitas perawatan membuat pasien datang setelah kanker berkembang. Informasi dan data jumlah kanker di sejumlah negara Afrika Sub-Sahara tidak disimpan dan bahkan tidak memiliki satu pusat fasilitas atau spesialis. Ada korelasi langsung antara kemiskinan suatu negara dan kemampuannya untuk menangani kanker, sehingga negara-negara seperti Kenya, Rwanda, dan Tanzania lebih baik daripada yang lain. Penyakit kanker memberikan beban sosial ekonomi yang berat dengan hilangnya produktivitas, biaya perawatan, dan kematian dini. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Kesehatan Kenya membentuk gugus tugas kanker nasional dan pemerintah negara tersebut berencana untuk membangun 50 fasilitas kesehatan di berbagai wilayah. Ada perbedaan geografis yang jelas dalam kanker serviks dan kanker payudara. Kanker serviks muncul lebih dulu di negara yang kurang berkembang dan kanker payudara akan muncul lebih dulu di negara berkembang. Jika pasien didiagnosis lebih dini dan mendapat pengobatan, maka tingkat kesembuhan akan meningkat. Namun sebagian besar negara Afrika Sub-Sahara lebih miskin dan dilanda perang seperti Republik Afrika Tengah sehingga sulit untuk mendapatkan perawatan kanker. Pihak berwenang negara Afrika Sub-Sahara didesak untuk mengumpulkan data yang akurat dan membangun fasilitas perawatan kanker agar didiagnosis dapat dibuat lebih awal dan pengobatan dapat lebih berhasil.